potret nyata dari lemahnya sumber daya generasi muda harapan bangsa. Generasi mudi harapan Pertiwi yang berefek langsung terhadap kondisi nasib bangsa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul menuju Indonesia Tangguh, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu,
berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ayat tersebut merupakan landasan teologis dalam wujudkan generasi yang berkualitas, yang berbasiskan keimanan. Menurut Syekh Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit jilid 13 halaman 85 baris ke-16 dari atas, beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berilmu pengetahuan dengan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakannya. Justru sebaliknya, Allah akan meninggikannya di dunia dan di akhirat dengan derajat yang paling tinggi dan agung. Dengan demikian hadirin, dalam menyikapi generasi peradaban melalui adab dan ilmu, kita harus menciptakan modal pendidikan yang mampu memperdayakan dua potensi generasi secara simultan. Pertama, potensi iman yang berdimensi ketundukan vertikal. Kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Itulah hadirin, jika ilmu tanpa ditopang ajaran agama hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah. Akibatnya, akhlaknya tercela yang kerjanya bikin rusak negara dan bangsa. Sebagai bukti, mabuk-mabukan di muka umum Modern katanya, buka jilbab beraurat, fashion katanya, hamil di luar nikah, menggugurkan kandungannya, bikin malu katanya. Akibatnya, kekayaan alam kita dirampas, laut kita dikuras, bahkan kebudayaan kita ditumpas. Jangan hanya jadi penonton di negara sendiri. Jangan hanya jadi babu di negara sendiri. Jangan hanya jadi pengemis di negara sendiri. Tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Setuju hadirin? Timbul pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan setelah memiliki ilmu pengetahuan yang hebat dan keimanan yang mantap? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut ini. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. 'Alaykum. 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 '
فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung dalam segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Ayat tersebut terdapat sigat amar yang terukir di dalam kalimat i'malu, ai i'malu ma syi'tum. Bekerjalah kalian sesuai dengan profesi dan skill masing-masing. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya jilid 1 halaman 505. Sedangkan di dalam kaidah usul fikih menjelaskan di dalam kitab Mabadik Awaliyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Hamid Hakim pada halaman ke-7 baris pertama dari atas yang berbunyi Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan kewajiban, maka wajib hukumnya bagi seluruh umat manusia untuk bekerja dan berkarya. Salah satunya dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pertama, perlu kita mencontoh negara Finlandia. Negara ini memilih orang-orang terbaik untuk menjadi guru dan menerapkan gemar membaca dari usia dini. Kedua, negara Cina, negara yang mempersiapkan pelajarnya dalam mengembangkan diri untuk siap bekerja. Dan yang ketiga, negara Kanada, negara yang mengeluarkan anggaran besar setiap tahunnya untuk dana pendidikan. Itulah hadirin, 3 negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia untuk dana pendidikan, karena salah satu komponen menentukan nasib suatu bangsa. Dari uraian di atas dapatlah kami simpulkan, untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas tangguh, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, keimanan yang kuat, serta kinerja yang meningkat. Sehingga ilmunya bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga bermanfaat kepada orang sekitar. Insya Allah, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan tangguh. Kami akhiri. Zaman sekarang kerja serba mesin,
berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Sungguh mengagumkan zaman sekarang, sungguh mengagumkan zaman sekarang. Namun demikian penuh tantangan, namun demikian penuh tantangan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat